Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, seneng, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Saya yakin di antara kalian yang menonton video ini pasti di masa kecilnya pernah bermain pesawat kertas seperti ini. Ya, kita semua tahu bahwa pesawat kertas ini pastinya sangat ringan karena dia terbuat dari kertas. Sehingga kita tidak heran ketika pesawat ini bisa terbang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan tentang pesawat yang sebenarnya. Pesawat yang sebenarnya itu terbuat dari logam, tentunya bukan dari kertas. Lantas, kenapa pesawat terbang yang terbuat dari logam dengan massa yang besar, dia tetap bisa terbang meskipun sayapnya tidak bergerak? Nah, apa yang menyebabkan pesawat tersebut tetap dapat terbang ke atas? Nah, di video kali ini kita akan mempelajari materi fisika kelas 11 tentang fluida dinamis. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang fluida statis, mulai dari massa jenis, kemudian tekanan hidrostatis, dan tekanan totalnya. Nah, subtopik yang akan kita pelajari dalam materi fluida dinamis ini diantaranya adalah debit fluida, kemudian persamaan kontinuitas, kemudian persamaan atau prinsip Bernoulli, dan yang terakhir adalah teorema Torricelli. Tapi sebelum kita masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga saya lebih giat dan semangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Nah, supaya kalian lebih paham tentang materi fluida dinamis, tonton terus videonya sampai habis. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang fluida statis atau fluida yang diam atau tidak bergerak, mulai dari massa jenis, kemudian tekanan hidrostatis, dan tekanan total. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 11, yaitu tentang fluida dinamis atau fluida yang bergerak. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk mempelajari materi fluida dinamis, saya akan menunjukkan untuk peta konsep yang akan kita pelajari. Jadi dalam mempelajari materi fluida dinamis kelas 11 ini, nanti yang akan kita pelajari diantaranya adalah yang pertama, yaitu mengenai debit air atau debit fluida. Kemudian yang kedua adalah persamaan kontinuitas, yang ketiga persamaan Bernoulli, kemudian yang terakhir adalah teorema Torricelli. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang debit fluida atau debit air. Nah, dari judul materi yang akan kita pelajari yaitu tentang fluida dinamis, maka kita sudah tahu arti dari dinamis. Dinamis yaitu artinya bergerak atau dia tidak diam. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud bergerak itu adalah fluidanya itu mengalir. Jadi dia mengalami aliran. Kemudian untuk aliran fluida itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah laminer atau stasioner atau streamline. Kemudian yang kedua adalah turbulen. Nah, sekarang kita cari apa perbedaan aliran fluida secara laminer dan turbulen. Kita mulai dari yang pertama, yaitu laminer. Ciri-cirinya adalah dia bergerak dengan kondisi lapisan-lapisan yang membentuk garis alir dan tidak berpotongan satu sama lain. Alirannya relatif mempunyai kecepatan rendah dan fluidanya bergerak sejajar. Nah, kalian bisa melihat gambar penampang aliran fluida secara laminer di bagian atas ini. Sesuai dengan ciri yang sudah saya sampaikan tadi, jadi dia alirannya adalah sejajar. Meskipun dia penampangnya berbeda, misalkan dari sini penampangnya dia lebih luas daripada yang bagian kanan sini, maka dia alirannya tetap sejajar dan tidak memotong satu sama lain. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang turbulen, ini adalah kebalikan dari aliran fluida yang bersifat laminer. Jadi turbulen ini dia alirannya tidak sejajar atau acak. Jadi partikel fluida yang ada di sini dia mengalir, kemudian dia memotong di garis alir partikel lainnya. Jadi dapat kita katakan bahwa aliran fluida yang bersifat laminer maka dia untuk garis alirnya adalah sejajar. Kemudian untuk aliran fluida yang turbulen maka dia untuk garis alirnya adalah acak atau tidak beraturan. Nah, sebagai contoh, kalian bisa mengamati perbedaan antara aliran fluida laminer dan turbulen ini pada misalkan ketika kalian membakar sampah. Untuk asapnya, jadi asap yang berdekatan dengan apinya, karena dia tidak dipengaruhi oleh angin, maka untuk asap yang dekat dengan api ini, maka dia akan mengalir ke bagian atas. Nah, di situ ketika kalian amati lebih jeli dan teliti, maka untuk aliran asap tersebut, maka dia pergerakannya adalah sejajar. Tetapi setelah asap tersebut menempuh pada ketinggian tertentu, maka di situ alirannya menjadi acak, karena di situ sudah dipengaruhi oleh angin dan lain sebagainya. Next, kita kembali ke konteks pembahasan debit air.
Jadi fluida itu mengalir dengan kecepatan tertentu, misalkan V meter per sekon. Kemudian penampang tabung alir seperti terlihat pada gambar di sini ya, berpenampang A. Jadi luasnya ini, luas tabung alirnya adalah sebesar A. Maka yang dimaksud dengan debit fluida adalah volume fluida yang mengalir per satuan waktu melalui suatu pipa dengan luas penampang A dan dengan kecepatan V. Jadi di sini kalian bisa melihat untuk penampangnya. Di sebelah kiri untuk penampang pipanya itu lebih besar daripada luas penampang pipa di bagian kanan. Otomatis untuk besaran kecepatan aliran fluidanya di bagian kiri dan kanan itu juga akan berbeda. Nah, secara matematis untuk mencari debit air atau debit fluida, maka kita dapat menuliskan sebagai berikut, di mana V sama dengan V dibagi dengan delta T, atau kita juga bisa mencarinya untuk debit fluida dengan Q sama dengan A dikali V, di mana Q adalah debit fluida dengan satuan meter kubik per sekon. Kemudian untuk V-nya, jadi V ini adalah untuk persamaan yang sebelah kiri, V besar. Jadi huruf V besar ini menunjukkan volume fluida dengan satuan meter kubik. Kemudian delta T adalah selang waktu yang diperlukan fluida tersebut untuk mengalir dengan satuan sekon atau detik ya. Kemudian untuk A ini adalah luas penampang pipa. Jadi misalkan kalian melihat di gambar ini, luas dari penampang pipa ini berapa? Satuannya adalah meter kuadrat atau meter persegi. Dan yang terakhir adalah V kecil, ini adalah kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per sekon. Itu adalah persamaan secara matematis untuk mencari debit fluida atau debit air. Lanjut. Nah, sekarang tentang persamaan kontinuitas. Perhatikan tabung alir A sampai C di bawah ini ya, dari A ke C. Di sini kalian bisa melihat untuk penampang di titik A. Jadi luas penampangnya adalah saya tuliskan dengan huruf A1 ya, untuk luas di bagian titik A ini. Kemudian di titik C, saya menuliskan untuk luas penampangnya itu adalah A2. Jadi di sini. Di sini adalah A2 luas penampangnya. Nah, kemudian untuk kecepatan aliran fluidanya. Di titik A, itu kecepatannya saya tuliskan dengan V1. Kemudian untuk titik C, kecepatannya saya tulis dengan V2. Seperti ini. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan di sini, ketika sebuah fluida mengalir dari titik A di sini, kemudian dia mengalir ke titik C, maka di sini kalian dapat melihat untuk fluidanya. Jadi untuk fluidanya saya gambarkan dengan sebuah potongan berbentuk tabung seperti ini. Kemudian di titik C juga tabung seperti ini. Jadi sebenarnya untuk fluida ini, ketika dia berada di penampang pipa yang lebih luas atau lebih besar, maka untuk fluida tersebut dia lebih tipis dibanding dengan di titik C yang lebih tebal atau panjang seperti ini. Kemudian untuk bergerak dari titik A ke titik C, waktunya adalah sama, sehingga dapat saya tuliskan secara matematis di mana rho kali A1 kali V1 kali delta T sama dengan rho dikali A2 dikali V2 dikali T. Nah, untuk persamaan di bagian ruas kiri, ini adalah mewakili untuk gambar yang sebelah kiri dengan luas penampang A1. Kemudian untuk di ruas kanan, itu menggambarkan untuk posisi atau keadaan di sebelah kanan dengan luas penampang A2. Nah, di sini kita tahu bahwa fluida yang mengalir di dalam pipa ini itu adalah sama. Jadi fluidanya tidak berubah antara di titik A dan di titik C. Sehingga untuk nilai massa jenisnya atau rho-nya itu adalah sama. Kemudian karena dia mengalir dalam satu waktu, maka untuk delta T di sebelah kiri dan kanan ini juga sama. Sehingga ini dapat kita sederhanakan untuk rho-nya atau massa jenis dan delta T ini bisa kita hilangkan, kita coret. Sehingga didapat persamaan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Atau dengan kata lain, kita juga bisa menuliskan bahwa A kali V itu sama dengan konstan. Jadi kita tinggal membandingkan untuk dua kondisi. Kalau dalam gambar ini, maka kita membandingkan di gambar sebelah kiri atau kondisi pertama dengan kondisi kedua gambar sebelah kanan ini. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan untuk persamaan kontinuitas adalah A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Next.
Selanjutnya tentang prinsip Bernoulli. Jadi prinsip Bernoulli ini merupakan persamaan pokok hidrodinamika untuk fluida yang mengalir dengan arus streamline atau laminar tadi. Jadi di sini berlaku hubungan antara tekanan, kecepatan alir, dan tinggi tempat dalam satu garis lurus. Nah, sekarang kita coba untuk melihat kembali gambar tabung alir dari titik A ke C tadi. Nah, jika tekanan P1 adalah tekanan pada penampang A1 ini, maka untuk penampang A2 itu tekanannya adalah P2. Maka di sini kita dapat mencari gaya yang bekerja pada masing-masing penampang berikut, baik itu penampang di sebelah kiri atau A1 atau penampang di bagian kanan atau A2. Nah, kita ambil contoh, misalkan kita mencari gaya pada penampang A1. Untuk gaya pada penampang A1 itu nilainya adalah P1 dikalikan A1. Jadi tekanan di titik A dikali dengan luas penampang di titik A, yaitu A1. Sehingga untuk gayanya adalah P1 dikali dengan A1. Kemudian untuk gaya di bagian kanan itu juga sama, yaitu P2 dikalikan A2. Dalam waktu delta T sekon dapat dianggap bahwa penampang A itu tergeser sejauh V1 kali delta T. Kemudian untuk penampang C yang bagian sini itu dia tergeser sejauh V2 dikalikan dengan delta T. Nah, intinya jadi untuk pergeseran fluida di bagian kiri atau A1 dengan A2 ini adalah sama karena di sini berhubungan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk usaha yang dilakukan di titik A di sini ya, itu dapat kita tuliskan sebesar P1 dikalikan A1 dikalikan V1 dikali dengan delta T-nya. Kemudian untuk usaha yang dilakukan di titik C ini adalah negatif P2 dikalikan A2 dikali V2 dikali delta T. Kenapa nilainya negatif? Karena untuk usahanya arah vektornya adalah berlawanan. Sehingga ketika kita tuliskan dalam persamaan matematis akan seperti ini. W total sama dengan P1 dikali A1 dikali V1 dikurangi dengan P2 dikali A2 dikali V1 kemudian dikali delta T. Jadi ini kita kurung, kemudian kita cari selisihnya, kemudian kita kalikan dengan delta T. Nah, kemudian dalam waktu delta T sekon tadi, fluida mengalir dalam tabung alir AB ke CD di sini. Dia akan mendapatkan tambahan energi sebesar, nih yang saya tuliskan di sini. Jadi energinya adalah energi mekanik. Kita tahu bahwa energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Sehingga dapat kita tuliskan untuk delta energi kinetiknya itu adalah setengah mv2 kuadrat dikurangi dengan setengah mv1 kuadrat kemudian ditambah dengan delta EP, yaitu selisih energi potensialnya. Kita tahu bahwa energi potensial sama dengan M kali G kali H. Maka untuk delta P itu adalah MGH2 dikurangi dengan MGH1. Kemudian untuk setengah M kita keluarkan sehingga diperoleh setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat ditambah MG kita keluarkan, MG dikali dengan H2 min H1. Seperti itu. Nah, di sini untuk M-nya itu menunjukkan massa fluida di AB dan CD, di mana M-nya atau masanya itu dia nilainya adalah tetap atau sama besar. Sehingga untuk M ini dapat kita tuliskan dengan M sama dengan Rho dikalikan A1 dikalikan V1 dikali dengan delta T. Atau di gambar sebelah kanan tadi kita tuliskan dengan Rho kali A2 kali V2 kali delta T. Kemudian kita ingat bahwa menurut hukum kekekalan energi bahwa W atau usaha itu sama dengan perubahan energi. Sehingga di sini dalam konteks bahasan ini W total itu harus sama dengan energi mekaniknya. Sehingga dapat kita tulis dengan P1 M per Rho ditambah setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan P2 M per Rho ditambah dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2. Kemudian dari persamaan ini supaya M per Rho ini hilang, maka setiap suku di sini baik ruas kiri maupun kanan kita bagi dengan M per Rho. Sehingga diperoleh persamaan P1 ditambah setengah Rho dikalikan V1 kuadrat ditambah
Rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2 kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli. Kemudian untuk aplikasinya dari prinsip Bernoulli ini kita dapat menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama adalah ketika kalian melihat penyemprot nyamuk cair, nah di situ menggunakan prinsip Bernoulli, atau kalian bisa menemukan juga pada alat cat, yaitu yang menggunakan airbrush. Nah, untuk penjelasannya, jadi di sini di titik B ini adalah tabung yang digunakan untuk menampung cairan atau fluidanya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, maka di sini berisi cairan racun nyamuknya, atau mungkin kalau kita sedang mengecat, itu di sini kita masukkan cairan catnya. Kemudian di sini terdapat pipa yang berfungsi untuk mengalirkan fluida dari bawah, dari tabung sini kemudian ke atas. Nah, kemudian untuk di bagian sini ini adalah tabung anginnya. Jadi kita di sini memberikan tekanan sehingga udara yang ada di dalam tabung ini dia akan keluar. Untuk penampang tabungnya, mula-mula di sini lebih luas, kemudian di sini untuk lubang tabungnya lebih sempit, sehingga menyebabkan untuk kecepatan aliran udara di bagian atas ini dia lebih cepat daripada yang kita berikan. Jadi saya ulangi sekali lagi, di sini kita dorong, kita beri tekanan sehingga anginnya berhembus keluar di sini dari lubang yang kecil ini, sehingga mengakibatkan untuk aliran udaranya itu dengan kecepatan tinggi. Nah, ketika kecepatannya tinggi, maka di situ otomatis tekanannya menjadi rendah, sehingga untuk tekanan yang berada di dalam tabung ini dia tetap. Karena di sini tadi aliran kecepatannya tinggi, maka untuk tekanan di bagian sini lebih rendah dibanding tekanan yang ada di dalam tabung fluida ini. Nah, kita tahu bahwa fluida itu akan mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Sehingga ketika di sini kita tekan, kemudian angin keluar, otomatis dalam waktu yang bersamaan fluida yang ada di dalam tabung ini maka dia akan mengalir ke atas. Kemudian dia akan menyemprot di bagian atas sini. Jadi prinsipnya kurang lebih seperti itu untuk penyemprot serangga atau nyamuk, atau juga pada alat semprot cat ini. Itu aplikasi untuk prinsip Bernoulli. Nah, selanjutnya mengenai gaya angkat pesawat. Nah, kita semua tahu bahwa pesawat itu dia bahannya dari logam, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pesawat itu pasti memiliki massa yang besar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pesawat tersebut tetap bisa terbang? Padahal untuk sayapnya itu dia diam, tidak mengepakkan sayapnya seperti burung. Jadi jawabannya adalah dia menggunakan atau memanfaatkan prinsip Bernoulli. Jadi kalau kita lihat untuk sayap pesawat terbang, itu ketika kita potong secara melintang, kita lihat dari samping, itu bentuk penampangnya akan terlihat seperti ini. Jadi ini adalah potongan sayap pesawat. Kita potong misalkan di sini ya. Kita lihat di sini, kita potong, kemudian kita lihat dari samping. Pasti bentuknya akan seperti ini. Oke, sekarang kita bahas untuk bentuk potongan sayap pesawat ini. Misalkan untuk sayap pesawat ini memiliki luas sebesar A, saya tulis di sini A. Jadi dari ujung sini, atau saya balik dari depan dulu. Jadi dari depan sampai belakang itu dia memiliki luas penampang sayap sebesar A. Kemudian untuk tekanan udara itu kita bagi menjadi dua, yaitu P1 dan P2, di mana P1 adalah tekanan udara di atas sayap pesawat. Kemudian P2 adalah tekanan udara di bawah sayap pesawat. Kemudian ketika pesawat terbang itu pasti ada udara yang mengalir di bagian atas dan bawah sayap pesawat. Maka di sini saya tuliskan dengan V1 dan V2, di mana V1 adalah kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat. Kemudian untuk V2 itu adalah kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap pesawat. Nah, sekarang untuk gaya yang bekerja pada pesawat tersebut itu juga ada dua, yaitu gaya F1 dan F2. Untuk F1 ini adalah gaya berat. Jadi karena pesawat tersebut memiliki massa, otomatis dia memiliki berat yang arahnya pasti selalu ke bawah atau menuju ke pusat bumi. Kemudian untuk F2-nya adalah gaya yang arahnya ke atas.
atau gaya angkat pesawat. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu mengenai gaya angkat pesawat. Jadi gaya dorong yang diberikan kepada pesawat itu adalah gaya yang arahnya ke depan. Jadi untuk gayanya dia tidak menolak ke arah bawah, tetapi menolak ke arah belakang, sehingga menyebabkan pesawat bergerak ke depan. Nah, sekarang kita lihat kembali ke penampang sayap ini. Ketika pesawat bergerak, maka di sini ada udara yang mulanya mungkin diam, ya, karena ditabrak oleh sayap pesawat ini, maka secara otomatis untuk aliran udaranya itu dia akan terpisah menjadi dua. Jadi udaranya lewat di bagian atas pesawat atau atas sayap pesawat ini, yang sebagian lewat di bagian bawah sayap pesawat seperti ini. Nah, pada pembahasan ini kita juga dapat mengingat di materi hukum Kirchhoff 1, di mana ketika arus melewati percabangan, maka jumlah arus yang masuk ke dalam suatu percabangan itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk aliran udara itu dia mula-mula kita sebut dengan satu di sini, kemudian dia terpecah menjadi bagian aliran atas, kemudian yang kedua adalah aliran bawah. Nah, nanti setelah mengalir, karena penampang sayap pesawat ini di bagian belakang dibuat lancip atau runcing seperti ini, otomatis untuk aliran udara di bagian atas dan bawah itu akan bersatu kembali setelah melewati penampang sayap pesawat. Saya ulangi sekali lagi, jadi di sini kita asumsikan bahwa udara di sini adalah satu, kemudian dia menabrak sayap pesawat sehingga terpecah menjadi aliran atas dan bawah, kemudian setelah sampai di ujung belakang, maka dia akan menjadi satu kembali atau bersatu kembali. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk kecepatannya, kecepatan di bagian atas dan bawahnya. Untuk di bagian atas, jadi udara itu lintasannya yang dilalui adalah bentuk garis lengkung ini. Kemudian untuk di bagian bawah, aliran udara melalui lintasan berbentuk garis lurus seperti ini. Nah, padahal ketika udara tersebut melewati sayap pesawat ini, waktunya adalah sama. Sehingga logikanya kecepatan di bagian atas sayap pesawat ini harus lebih besar daripada kecepatan di bagian bawah sayap pesawat. Karena lintasannya di sini lurus, kemudian yang bagian atas adalah kurva atau melengkung seperti ini. Atau dengan kata lain, lintasan bagian atas itu lebih besar daripada lintasan bagian bawah. Dengan waktu yang sama, jadi sampai sini harus sama, maka untuk kecepatannya harus lebih besar V1 atau kecepatan di atas sayap pesawat daripada kecepatan di bagian bawah pesawat. Nah, karena kecepatan di bagian atas sayap pesawat itu lebih besar daripada di bagian bawah, otomatis untuk tekanan udaranya, itu tekanan udara di bagian atas sayap pesawat itu akan lebih kecil daripada tekanan di bagian bawah sayap pesawat. Ya, jadi untuk V dan P ini kebalikan. Ketika V-nya besar atau kecepatannya tinggi, maka tekanannya kecil. Kemudian ketika V-nya kecil atau kecepatannya rendah, maka di situ tekanan udaranya adalah tinggi. Nah, kita tadi tahu bahwa fluida dia akan mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke rendah. Karena tekanan di bagian atas sayap pesawat ini lebih rendah daripada yang P2 atau yang di bawah ini, maka mengakibatkan pesawat tersebut akan terangkat ke atas. Jadi penjelasannya seperti itu. Kenapa pesawat bisa terbang atau terangkat ke atas meskipun masanya besar dan sayapnya diam. Jadi sayapnya tidak mengepak seperti sayap burung yang mengepak ketika dia terbang. Nah, sekarang secara matematis kita tuliskan. Jadi untuk yang atas ini adalah persamaan Bernoulli yang sudah kita tulis sebelumnya tadi, di mana P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, karena di sini ketinggiannya adalah sama, jadi setelah udara ini mengalir melalui atas sayap pesawat dan bawah sayap pesawat, setelah sampai di ujung sini, maka dia akan bertemu kembali. Kemudian untuk sayap pesawat ini juga relatif tipis. Jadi untuk sayap pesawat yang sebenarnya dia tidak seperti ini. Ini hanya bagan saja supaya terlihat untuk penampang bagian atas dan bawah. Jadi sebenarnya dia lebih tipis dari ini, mungkin sampai sini dan seterusnya.
Nah, dari situ maka kita dapat menyimpulkan bahwa ketinggiannya adalah sama. Nah, karena ketinggiannya sama, maka untuk H-nya, H1 dan H2 ini adalah sama. Kemudian untuk rho-nya, karena fluida yang mengalir di sini adalah sama juga, maka antara rho 1 di bagian ruas kiri dan kanan ini juga sama. Kemudian untuk G-nya adalah percepatan gravitasi, nilainya sama. Sehingga untuk rho GH ini dapat kita hilangkan atau kita corek, sehingga tinggal P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kemudian dari sini saya pindah ruas, jadi P1 saya pindah ruas ke kanan, kemudian untuk setengah rho V2 kuadrat saya pindah ke kiri, sehingga menjadi seperti ini. P2 kurangi P1 sama dengan setengah rho, ini saya keluarkan setengah rho-nya ya. Setengah rho dalam kurung V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Nah, di sini saya ingatkan untuk V1 itu adalah kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat. Jadi nilai V1 ini lebih besar daripada V2. Kemudian P2 min P1 saya tulis dengan delta P sama dengan, masih sama ini ya, setengah rho dalam kurung V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Kemudian untuk P, kita tahu bahwa P tekanan itu sama dengan gaya dibagi dengan luasnya, sehingga saya tulis dengan F per A sama dengan setengah rho V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Nah, karena kita yang akan dicari adalah gaya atau gaya angkat pesawat, maka di sini untuk besaran A atau luas penampangnya ini kita pindah ke ruas kanan, sehingga didapat persamaan bahwa F sama dengan setengah rho A dalam kurung V1 kuadrat dikurangi dengan V2 kuadrat, di mana F adalah besarnya gaya angkat pesawat, kemudian rho adalah massa jenis fluida, kemudian A adalah luas penampang pesawat, kemudian V1 ini adalah kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat dikurangi dengan V2 adalah kecepatan aliran udara di bawah sayap pesawat. Jadi seperti itu penjelasan untuk gaya angkat pesawat. Selanjutnya mengenai teorema Torricelli. Nah, dalam kehidupan sehari-hari untuk teorema Torricelli ini dapat kita jumpai pada tangki yang bocor. Jadi ketika sebuah tangki berisi fluida, kemudian dia bocor pada titik tertentu, maka untuk fluida tersebut akan mengalir atau memancar dari lubang tersebut. Sehingga kalian bisa melihat untuk penampangnya seperti ini. Saya contohkan, misalkan saya punya tangki dengan ketinggian 150 cm, kemudian saya isi dengan fluida setinggi 145 cm seperti ini. Kemudian tangki tersebut bocor pada ketinggian 20 cm dari dasar, atau saya sebut di sini dengan H2. Nah, untuk ketinggian dari permukaan fluida ke titik bocornya di sini saya sebut dengan H1. Jadi H1 adalah dari lubang kebocoran sampai dengan permukaan fluida di bagian atas ini. Maka di sini kita bisa mencari kecepatan pancaran fluida yang mengalir di bagian lubang sini, yaitu dengan persamaan V sama dengan akar 2GH. Nah, untuk persamaan ini kalian bisa mengingat kembali di materi gerak jatuh bebas, di mana V itu dapat dicari dengan akar 2GH. Tetapi dalam teorema Torricelli ini, untuk H-nya ini ya, yang saya tunjukkan ini, H-nya adalah jarak antara lubang kebocoran dengan permukaan fluida. Jadi H yang digunakan kalau dalam gambar ini adalah H1. Jadi V sama dengan akar 2GH1. Seperti itu. Itu untuk mencari kecepatan pancaran fluida yang keluar dari lubang kebocoran ini. Kemudian kita juga bisa mencari jarak pancarnya berapa. Di sini saya tuliskan dengan simbol X, yaitu jarak dari batas kebocoran sampai titik pancaran terjauh. Kita dapat mencari jaraknya berapa, yaitu X sama dengan 2 akar H1 kali H2, di mana H1 adalah jarak dari lubang kebocoran dengan permukaan, ya, permukaan atas fluida. Kemudian H2 adalah jarak lubang kebocoran dengan dasar fluida. Atau dengan kata lain kita juga dapat menuliskan bahwa X sama dengan 2 akar tinggi bawah lubang dikali tinggi atas lubangnya. Seperti itu. Jadi misalkan dari contoh gambar ini kita bisa menentukan untuk perhitungannya.
Yang pertama adalah kita mencari kecepatan aliran fluida yang mengalir pada kebocoran ini. Kita tuliskan V sama dengan akar 2GH. Tadi sudah saya sampaikan untuk H-nya adalah H1, sehingga V sama dengan akar 2 kali G. G adalah percepatan gravitasi, nilainya 10. Kemudian dikalikan dengan H1. H1 kita dapat mencarinya ketika di sini tingginya 145 cm, kemudian jarak dari lubang kebocoran ke dasar itu adalah 20 cm, maka tinggi H1 ini dapat kita cari dengan 145 dikurangi 20 cm, sehingga hasilnya adalah 125 cm. Nah, 125 cm ini kita jadikan ke dalam satuan meter, sehingga hasilnya adalah 1,25 meter. Lanjut, V sama dengan akar, ini kita kalikan 2 kali 10 kali 1,25, sehingga hasilnya 25. V sama dengan akar 25, sehingga V sama dengan 5 meter per sekon. Jadi kecepatan pancaran fluida dalam lubang kebocoran ini adalah 5 meter per sekon. Kemudian yang kedua adalah X-nya atau jarak pancarnya dari titik terdekat tangki. Sini ya. Kita cari X-nya, kita masukkan ke dalam persamaan. X sama dengan 2 akar H1 dikalikan H2. Kita tahu untuk nilai H1 adalah 1,25, kemudian H2-nya adalah 0,2 meter atau 20 cm. Kita masukkan 2 kali akar 0, ini tertukar ya. Jadi H1-nya adalah 1,25, kemudian H2-nya adalah 0,2. Jadi sama saja. Kita kalikan 0,2 dikali 1,25, hasilnya adalah 0,25. Nah, akar dari 0,25 atau seperempat itu adalah setengah. Setengah dikalikan 2, maka hasilnya 1. Jadi X adalah 1 meter. Sehingga jarak pancaran terjauhnya adalah 1 meter. Jadi cukup mudah untuk menentukan kecepatan aliran fluida dan mencari titik terjauh. Oke, itu tadi video pembahasan tentang materi fluida dinamis kelas 11. Jika kalian masih bingung dengan penjelasannya, kalian bisa menonton videonya, diulangi sampai kalian benar-benar paham. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Akhirnya saya happy undur diri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.